Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf baru terpublish ya mungkin beberapa hari setelah teman-teman jadwal kuliah karena beberapa agenda dan aktivitas yang akhirnya baru bisa mempublish pada kesempatan kali. Materi kali ini kita akan bahas tentang pemasaran ya, bauran pemasaran. Nah, setelah teman-teman punya rancangan desain bisnis atau rancangan desain usaha, maka sesungguhnya kan kita punya kepentingan bagaimana agar produk usaha kita atau produk bisnis kita itu bisa dinikmati banyak orang, bisa dipakai oleh banyak orang, bisa dibeli oleh banyak orang. Lalu bagaimana caranya? Gitu. Ada satu teori yang cukup familiar di kalangan manajemen pemasaran, yaitu namanya konsep 5P. Konsep 5P ini diambil dari kata bahasa Inggris. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah promosi, 3 adalah place, 4 people, 5 price. Nah, buat saya ya kan biasa ada urutan ya, ada urutan kayak rukun iman, rukun Islam itu urutan. Nah, dalam konteks 5P menurut saya tidak harus dimulai dengan produk. Bisa jadi kemudian pemasaran itu jadi lewat promosi. Jadi ini bukan sesuatu yang berurutan. Contoh misalkan, bagaimana kemudian teman-teman memastikan atau teman-teman bisa berkunjung ke tempat makan yang dia hidden gems gitu kan. Jadi permata yang tersimpan gitu kan, lagi ramai sekarang. Itu bagaimana? Sedangkan teman-teman belum pernah ke sana. Ke sana pun belum pernah, kemudian tahu tempat juga kagak gitu. Dapat dari mana? Dapat dari timeline medsos gitu. Muncul timeline medsos, ini tempat yang bagus, makanannya enak segala macam. Nah, itu muncul dari promosi, muncul dari iklan gitu kan. Iklan di medsos. Bukan dari kekuatan produknya gitu. Jadi produknya juga belum kita lihat kan gitu. Produknya belum kita lihat, produknya belum kita rasain gitu. Makanannya belum kita rasain, indahnya juga belum kita bisa rasain, tapi promosinya sudah nyampe. Jadi kalau buat saya konsep 5P juga tidak harus berurutan dia digunakan. Walaupun pertama itu produk, karena memang secara konvensional dulu orang jualan itu produk dulu. Di pasar ketemu nih, ya ketika banyak orang di pasar jualan mie ayam, ya mana mie ayam yang paling banyak dibeli adalah mie ayam yang kemudian dia rasanya enak. Nah, itu produk dulu, gitu kan? Itu produk dulu. Nah, jadi rekan-rekan yang saya banggakan, kita akan coba kupas secara umum saja, karena teman-teman ya secara prinsip majornya nggak di situ, ini hanya sebagai pengetahuan saja, sehingga nanti kita punya kemampuan untuk berusaha, dan kemudian tidak cuma mampu untuk menciptakan usaha, tapi juga kemudian usaha kita itu bisa berkembang, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara dipasarkan, atau dengan konsep pemasaran, yang namanya 5P. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, kita bahas secara urutan saja dari konteks produksi. Nah, ini kalau pertemuannya offline, saya akan bertanya kepada teman-teman semua, apa sih menurut teman-teman barang atau makanan yang itu enak? Apa definisi makanan yang enak atau definisi barang yang bagus? Nah, ini kan ngomongin produksi ya, ini ngomongin produksi. Jadi kita kan mulai dari pendekatan bagaimana kemudian produk kita itu dibilang bagus oleh orang yang akan menikmati. Maka pertanyaan, definisi bagus itu apa sih? Produk kita itu bagus dari kacamata siapa sih? Ini penting ya, karena biasanya seorang itu menilai enak dari sudut pandang dia, sudut pandang orang yang
membuat produk. Padahal sesungguhnya produk ini mau dijual ke orang, gitu. Produk ini mau dijual ke orang. Produk ini mau dipropos ke orang. Makanan teman-teman akan dimakan oleh orang. Jadi ada baiknya ya kita bilang bahwa produk yang bagus itu adalah produk atau jasa atau barang yang memang baik menurut customer, menurut orang, menurut pembeli itu. Jadi kalau misalkan baik menurut kita dan tidak baik menurut pembeli, ya itu jangan diterusin. Buat kita enak, ya. Misalkan teman-teman nyiptain apa ya, seblak sayuran, gitu. Seblak sayuran. Tapi ini bagus saat begitu kan. Tapi kalau memang nggak comply dengan apa yang customer itu pengen, ya nggak ada yang beli. Jadi selain kemudian kita bilang bagus buat diri kita sendiri, tapi dia juga kemudian oleh orang dibilang bagus. Nah, orang itu bilang bagus, tentunya ada sesuatu kan begitu. Apa itu? Karena dia menjawab kebutuhan dari customer. Itu yang kedua. Ya. Jadi ngomongin produk, saya coba review sedikit terkait dengan brand Aqua. Produk Aqua. Ternyata produk Aqua itu sesungguhnya bukan jualan air, tapi dia menjual air dalam kemasan. Bukan air ya, bukan airnya, tapi menjual air dalam kemasan. Maka kalau teman-teman lihat dalam label baik itu air mineral apa saja, dia punya statement di situ, air mineral dalam kemasan atau disebut dengan AMDK. Jadi yang dia jual adalah air dalam kemasan, bukan air secara wujud airnya, tapi kemudian dalam kemasan yang dijual. Nah, pada waktu itu kemudian orang agak repot ya mencari air minum ketika kemudian dia di jalan. Maka dilihatlah potensi ini, dilihatlah peluang ini, dibuatlah kemudian air minum yang sudah dikemas-kemas. Maka muncullah Aqua. Ya. Jadi pun hampir semua kita lihat ya barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang dia memang laku di pasaran atau banyak pembelinya, bisa dipastikan dia pasti menjawab kebutuhan customer atau kebutuhan orang yang membeli. Apalagi misalnya ya, penggorengan teflon. Kenapa kemudian banyak dipakai orang? Karena penggorengan yang non teflon itu lengket, perlu minyak dan kurang sehat misalnya gitu. Maka teflon lahir, lapisan teflon itu lahir dengan konsep yang menjawab itu. Ini penggorengan yang sehat, tidak lengket, dan kemudian insya juga tidak banyak menggunakan minyak ya, karena teflon itu dikenal dengan lapisan anti lengket. Nah, jadi selalu produk itu didesain, pertama dia harus memenuhi rasa atau kualitas dari customer, yang kedua dia menjawab permasalahan customer. Nah, ini nanti kalau grade berikutnya kan itu bicara tentang masalah hobi kali ya, makan misalnya kan. Kita nanya, emang apa kebutuhan makan mie ayam gitu ya, makan bakso, makan donat misalnya, atau makan roti, nggak ada. Tapi orang itu juga butuh cemilan, lebih karena kan gitu. Orang itu suka jajan, kemudian muncullah varian jajan yang memang dia ya punya formula sendiri gitu. Misalnya sebut lagi donat madu gitu kan. Donat madu, kenapa disebut nama donat madunya? Padahal sebenarnya kandungan madunya pun nggak banyak sebenarnya. Itu kan juga bagian bagaimana agar produk donat madu ini bisa menggait pangsa pasar yang dia pengen ada nuansa sehatnya. Ya, padahal kan nggak terlalu signifikan lah ya munculnya madu dalam kemasan, dalam suatu donat. Gitu. Nah, itu sisi sederhana dari bagaimana poin produk harus didesain. Jadi produk itu pertama dikatakan berkualitas, bukan menurut kita, tapi menurut customer. Ya, kalau teman sudah punya produknya, tes keluar. Tes. Kalau kemudian ada teori mengatakan ya, di satu desain sprint gitu ya, kasih ke 50 orang misalnya, atau kasih ke 100 orang, kalau kemudian 60%-nya bilang yes, jalan. Jadi kalau 60%-nya bilang no, ganti. Kadang kita tidak melakukan uji ini dulu. Apalagi kalau misalkan dia penggiat UMKM.
penggiat UMKM itu jarang sekali melakukan tes pasar, sehingga akhirnya dia maju jalan dengan modal yang dia punya, dan ternyata usahanya tidak tersambut baik oleh customer. Akhirnya apa? Modal yang dia punya habis untuk modal awal dan produksi awal, tapi akhirnya nggak laku. Nah, tapi kalau perusahaan hebat, dia akan coba tes pasar dulu sebelum dia launch dan dia produksi dalam skala yang besar. Tapi poin pertama. Ya, poin kedua, promosi. Saya tidak terlalu banyak menyinggung hal promosi, karena memang sejatinya sesuatu barang yang kemudian sudah dibuat, kalau tidak dipromot, tidak ditawarkan, itu daya tariknya kurang. Ya. Contoh misalnya, tukang bakso saja, itu kemudian dia menawarkan loh, tukang bakso yang teman-teman panggil, ding 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 ding, itu kan nawarin ya, nawarin. Itu pun baru pakai panggilan. Pas dia serve juga ditawarin juga, Bapak, Ibu, Teteh, Kang, Dede, mau baksonya dicampur atau nggak pakai sambal dipisah, baksonya urat atau bakso daging, yang besar atau yang kecil, itu kan bentuk penawaran. Nah, itu bentuk penawaran. Dan memang ada hari ini yang sedang kemudian hype adalah bagaimana menciptakan penawaran itu yang memang tepat sasaran. Contoh, kita mengenal dengan namanya soft selling dan hard selling. Nah, teman-teman juga harus mulai memilah mana crowd, mana market. Ya, ada crowd, ada market yang notabene ngumpulnya orang di konser musik itu crowd, ya, bukan market. Mungkin untuk sebagian produk, atau ngumpulnya orang di masjid misalnya, itu crowd, ya, tapi mungkin belum tentu market. Di apalagi misalkan di pengajian atau di pasar, itu kalau di pasar mungkin sudah bisa dipastikan dia market, karena memang berkumpul di pasar, dia pengen membeli. Nah, kalau teman-teman juga jalan ke satu plaza ya misalnya yang menjual elektronik, lihat deh bagaimana cara salesnya itu menawarkan barang. Tentunya bilang ini, ayo kakak dipilih dulu kakak, handphonenya 2 GB, 4 GB, 8 GB, misalkan gitu. Nah, itu kita sebut dengan hard selling. Menjual dengan cara yang terang-terangan kita mau jual. Nah, tapi konsep hard selling ini tidak cocok digunakan di di tempat-tempat yang memang bukan market begitu. Ya, dia cuma sekedar crowd saja, kerumunan yang memang belum tentu dia mau beli gitu. Contoh misalkan teman-teman punya grup WhatsApp kan ya. Grup WhatsApp itu bisa jadi crowd, bisa jadi market. Kalau crowd-nya kalau misalkan grup WhatsApp adalah grup WhatsApp kuliah, ya, kelas entrepreneurship atau kelas bisnis manajemen gitu. Itu crowd. Nah, kalau kemudian teman-teman nyemplungin jualan produk di situ misalnya, sekali sih nggak apa-apa ya, 2 kali 3 kali ntar lama-lama di ban, ya, di remove dari anggota grup gitu, karena kemudian nyampah terkait dengan jualan. Tapi kalau emang di grup WhatsApp jualan, itu mau jualan 2 hari 2 malam nggak betul juga nggak apa-apa, karena adalah grupnya grup jualan. Jadi kita bedakan mana kemudian hard selling itu relevan dilakukan di pasar atau market yang memang orang-orangnya sudah pengen membeli gitu ya. Sepertilah tadi kita ke pasar atau kemudian kita ke mall elektronik atau mall baju ITC Roxy, itu kan begitu hard selling yang jelas. Atau di pameran itu hard selling. Tapi kalau soft selling itu prosesnya memang tidak langsung dilakukan proses penjualan. Dan ternyata soft selling itu lebih besar ya porsinya dibanding hard selling. Soft selling bisa teman-teman temui di mana saja. Ya, teman-teman yang nggak ke pasar, di rumah itu bisa ketemu soft selling-nya. Scroll Instagram muncul kan ajakan-ajakan, itu soft selling gitu. Yang awalnya nggak pengen beli, jadi pengen beli. Yang awalnya nggak mau transaksi, ditransaksi. Nah, itu soft selling. Nah, soft selling itu dilakukan tidak dalam konteks langsung, tapi diedukasi dulu, diceritain dulu, edukasi difahamkan gitu ya. Dan akhirnya obrolan kita dengan soft selling itu nggak bisa maksa orang. Ya, maksa orang nggak bisa ya, di konteks soft selling itu nggak bisa.
Tapi kalau ketemunya face to face, kita ketemu sama orang di mana, misalkan di halte gitu ya, orang yang mau lagi sama-sama pergi jalan ke satu tujuan di bis atau di kereta. Nah, dia nanyalah kemudian bagaimana kerja di mana, gitu, aktivitas di mana. Ini awal kita nggak mau jualan nih, nggak mau jualan. Tapi lambat laun karena kemudian sudah ditanya kerja di mana, oh iya lagi di Al-Quran. Alhamdulillah ini ada SD, SMP, SMA, ya punya Yusuf Mansur itu. Oh gitu, berapa biayanya? Ya awalnya kita nggak apa namanya, nggak niat untuk jualan, tapi dengan bukan itu kita bilang ya biayanya sih nggak terlalu mahal, bla 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 bla. Kalau misalnya dalam konteks obrolan kita di misalnya tadi di bis saja, kita ngomong gini, ayo Pak nih bagus nih Pak nih masuk Darul Quran, itu beda, itu tuh hard selling. Nah, kira-kira gimana respon orang yang kita ajak ngobrol kalau kita seperti itu? Kok jadi begitu ya? Jadi annoying juga gitu kan. Ya, di bis atau di kereta kita malah hard selling kayak gitu malah nggak cocok. Yang lakukan di kereta, di bis itu ya soft selling tadi. Pelan ya, kemudian ngajak, ngasih informasi, difahamkan. Ujungnya gini, saya belum tahu nomor teleponnya nggak? Dan kalau saya butuh, saya akan referensikan dari Quran untuk bisa jadi tempat sekolahnya anak-anak atau saudara-saudara dan segala. Nah itu soft selling, gitu ya. Itu dalam konteks yang kedua masalah promosi. Yang ketiga place, ya. Teori ini mengatakan bahwa tempat itu mempengaruhi penjualan. Iya mungkin kalau dulu. Kalau sekarang tidak mesti. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana kemudian tempat-tempat yang makin dalam, makin sulit tembus, itu pemandangannya indah, laku juga, dicari juga. Puncak itu macet, Pak. Tapi orang Asia juga nggak tahu kenapa hampir tiap minggu orang-orang pada berbondong-bondong ke puncak gitu. Ya, ada apa di puncak ya? Walaupun effortnya besar, tapi orang juga nyari. Gitu. Ya, jadi notabene place hari ini jadi borderless gitu, tidak terpengaruh dengan sekat-sekat apapun selama teman-teman punya unique selling point yang bisa diangkat dari tempat itu, maka bisa jadi tempat itu menjadi viral dan jadi tempat destinasi yang banyak dikunjungi. Caranya bagaimana agar tempat itu sebenarnya kalau saya nyampe dia homey itu sudah enak. Kadang ada orang yang tempatnya nggak usah juga bingung kalau ada toko ya atau kemudian rumah-rumah makan atau ruang jajanan yang tempatnya itu memang nggak rame sih ya, tapi nggak beraturan, itu juga nggak nyaman ya. Teman-teman beli datang pertama misalkan atau datang ketiga lah ya, tahu-tahu yang jadi tuh orang yang kelima yang datang yang dikasih duluan, itu kan juga nggak bagus ya. Terutama kita laki-laki itu sebenarnya jarang sekali pengen nyerobot kalau belanja atau kemudian kalau beli apapun itulah ya, kita cenderung ngantri. Beda mas sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu datang paling belakang nih punya gitu ya. Ini mohon maaf ibu-ibu ya. Tapi emang begitu. Nah kalau dia punya place-nya itu diatur dengan baik gitu kan, ada lain antriannya, ada daftar tunggunya, itu tertib. Walaupun dia ramai, tapi dia kalau misalkan diatur dengan rapi itu insya Allah enak. Ya. Itu yang ketiga place. Yang keempat people. People itu adalah orang yang kemudian mengoperate bisnis teman-teman. People itu adalah orang yang kemudian menjalankan ya usaha yang teman-teman sedang buat. Kalau kita yang ngerjain ya maka kita juga harus menjadi orang yang kemudian kuat untuk mendeliver barang-barang yang kita hasilkan, produk yang kita jualkan, atau usaha yang kita ikhtiarkan. Nah, kalau dalam konteks barangnya jasa, sudah sangat tentu kemampuan individu itu menjadi kunci. Tapi kalau barangnya produk makanan ya, maka kestabilan rasa itu ya, how to make the product itu juga poin besar, poin penting. Walaupun teman-teman sibuk, itu kan bisa didelegasi. Nah, bagaimana kemudian pendelegasian ini bisa menghasilkan cita rasa yang sama. Itu juga challenge yang nggak gampang. Oke, penjualnya kita selaku chef-nya itu satu orang, tapi helper-nya banyak. Itu bagaimana memastikan people yang helper ini juga punya kemampuan seperti halnya owner atau chef-nya dalam men-setup satu barang atau satu sajian gitu ya.
pun produk misalnya sepatu gitu ya, sepatu yang homemade. Nah, yang ada di Cibaduyut misalnya, itu kan juga kalau si pengrajinnya nggak sama kualitasnya, ya hasilnya juga beda-beda. Jadi people itu juga mempengaruhi aspek pemasaran gitu ya. Yang terakhir tuh harga. Nah, ini lagi ramai. Tadi sebelum maghrib saya ngelihat satu postingan di Kasih Solusi ya, kasihsolusi.com bersama Bang Rex itu dari Foodies ya, bahwa GrabFood itu akan nutup layanannya di Desember 2022 ya, kalau tidak salah tuh ya. Nah, ternyata Bang Rex bilang begini, ya itulah kemudian kesalahan kita ya, para penggiat usaha yang mengedukasi customer itu lewat diskon, lewat promo, buy one get one, buy two get one. Nah, itu akhirnya customer kita tidak membeli karena loyal terhadap brandnya, tapi memang dia beli karena promonya. Sehingga kemudian akhirnya harga itu bisa jadi memang membuat customer kita banyak datang, tapi nggak jelas datangnya karena apa? Karena produk atau karena potongan harga. Ya. Jadi memang penting kita untuk men-set up harga yang ajak gitu ya, jangan sampai mudah ngasih diskon, kemudian akhirnya nggak terbentuk customer yang loyal ya, sehingga akhirnya produk kita ketika kemudian tidak lagi memberikan diskon atau promo-promo, jadi nggak ada yang beli. Ini biasanya produk-produk ya barang dan makanan nih kali gitu ya. Itu ya konteks price. Tapi kalau secara detailnya dalam konteks makanan, yaitu ada bagaimana menghitung HPP, kemudian menghitung harga jual yang berbasis dari bahan baku dan segala macam, itu menjelimet lagi. Nah, memang teman-teman untuk bisa menghasilkan satu usaha bisnis yang serius ya harus belajar. Dan saya pun juga masih belajar. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk siap menjadi pengusaha atau untuk siap berusaha ya, di luar aktivitas utama kita. Aktivitas utama tetap dijalankan, tapi kemudian tetap kita punya ikhtiar tambahan agar kita juga tetap bisa punya kemampuan berusaha. Tidak gagap ketika kemudian kita ya harus memulai usaha kita ketika aktivitas utama kita sudah tidak lagi dijalankan. Alhamdulillah itu ya materi terkait dengan 5P atau bauran pemasaran kalau bahasa pemasaran. Ini mudah-mudahan bisa digunakan oleh teman-teman yang sudah mulai di setup bisnis, kemudian merancang usaha. Sebagai pengetahuan, kalau mau dicoba sangat baik, karena kita butuh pengalaman, dan pengalaman kita harus dihabiskan sebanyak-banyaknya di masa-masa muda kita, agar di masa tua kita nggak memetik saja hasil-hasil. Tapi alhamdulillah itu, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan, baik itu lewat WhatsApp maupun lewat komen yang di postingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.